ketika kalian ada masalah, ada apapun itu, kita ikuti prinsip Cempek. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Nah, di akhir dari Coast the Red ini nama kontennya udah kita patenkan, akhir dari Coast the Red. Kita tahu Cempek itu adalah manusia yang dijuluki Nope full senyum. Full senyum. Pokoknya apapun keadaannya, selalu lagunya Cempek adalah hadapi dengan senyuman. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Itu kenapa alasannya kamu menghadapi semua masalahmu dengan senyuman? Apa ya? Kayaknya itu lagu emang kayaknya semua cobaan hidup ini emang harus dihadapi dengan senyuman. Menenangkan lagu itu. Iya. Ya walaupun nangis, paling seenggaknya harus bisa senyum lah dari kesedihan itu gitu. Tapi nggak tahu ya, kamu sering ngerasain apa nggak, Cem? Apa? Semua manusia kayaknya ya, semua orang tuh pernah nangis. Iya. Kita pun ya. Iya. Iya, aku tahu kalau aku nangis jelek, cuman Iya. Nggak nangis pun juga. apalagi nangis. Nangis ya. Aku tuh kadang kalau lagi hidup udah nggak kuat lagi, aku tuh selalu di kamar tuh nangis. Tapi kadang setelah aku puas nangis, aku tuh kayak senyum sendiri. Goblok, kenapa aku nangis sih gitu. Jadi tuh secowok-cowoknya ya, aku tuh ngebayangin mau siapa, mau John Cena, mau Undertaker juga pasti pernah nangis gitu. Iya, mau secowok apapun, siapa yang paling kuat di dunia ini? Deddy Corbuzier nangis. Tapi setelah nangis pasti cowok tuh kayak ada senyum gitu, kayak habis nangis. Tapi aku nggak tahu ya Mas, kayak tiap aku ngerasain bener-bener sedih banget itu waktu SMA kayaknya deh. Waktu SMA. Tapi ini sebelumnya ya, sebelum kamu cerita, Cem. Teman-teman yang nonton Coast the Red pasti udah tahu sama Cempek, bahkan sampai Instagramnya banyak juga follow Instagram Cempek full senyum, karena dia jadi duta senyum. Ketika dia punya masalah, dia pasti bikin kopi dan rokok sambil senyum. Tapi kita nggak tahu lebih dalam soal Mas Cempek ini. Kamu tuh, aku ngelihatnya, Cem ya, kamu tuh bertato, ya kan? Iya. Ada berapa tato? 10-an kayaknya. 10 tato yang ada di badannya Mas Cempek. Kenapa kamu memutuskan untuk bertato? Aku nggak tahu ya. Aku dulu tuh ngelihat tato itu kayaknya serem atau keren atau serem ya. Itu tuh. Jadi aku memutuskan tato itu karena sebenarnya mengenang bapak. Ini apa? Tanggal lahir bapak. Tanggal lahir bapak. Pakai bahasa? Aksara Jawa. Aksara Jawa. Itu karena aku nggak tahu kan di makamnya bapakku itu udah ketutupan. Benar-benar udah nggak kelihatan lah. Jadi aku nanya ibuku tanggal lahirnya gitu. Jadi aku bikin tato tanggal lahir bapakku itu biar aku nginget aja sih. Ingat selalu sama bapak. Iya, ingat selalu sama bapak. Meskipun sebenarnya bapakku nggak butuh tato ini, yang dibutuhin tuh doa-doa sih. Betul. Itu. Tapi sosok bapaknya Cempek ini gimana sih? Aku nggak pernah tahu sosok bapakku karena aku udah ditinggal bapakku itu umur 6 tahun, Mas. Oh. Jadi gini, aku ditinggal bapakku itu udah umur 2 tahun, sebenarnya udah ditinggal sih karena bapakku kan merantau. Untuk kerja ya? Kerja, jadi jarang ketemu itu. Iya. Sekalinya ketemu, gue juga aku juga nggak apa-apa, seenaknya aja. Aku nggak ini sih, apa namanya, nggak tahu kalau itu bapakku gitu. Oh iya? Iya. Karena waktu kecil kamu sendiri tinggal kerja? Iya, karena aku sama ibuku, jadinya bapakku kerja, aku sampai kayak bapakku apa bukan gitu. Wah, segitunya. Sampai kayak nggak mengenali bapakku gitu. Segitunya ya? Iya, segitunya. Kayak jokes cuy. Kayak jokes apa tongkrongan, tau gak sih? Aku kalau nongkrong sama temen-temenku gitu, kamu pulang kerja malam-malam terus, nanti anakmu nggak kenal gitu. Iya juga sih, kayaknya iya juga sih. Dan itu berarti kejadian di dunia nyata ya? Iya, aku sampai kayak, aku kata ibuku itu emang bener kayak nggak ngenalin bapakku gitu. Malah aku deketnya sama omku.
Yang kamu kira itu bapakmu? Iya, itu. Oh. Karena yang ngomong aku itu omku. Itu. Nih dari cerita ini aja aku udah dapat 2 kesimpulan gitu maksudku. Apa nih? Ya terserah lah orang ya, terserah orang mau bertato bagus, mau nggak bertato juga bagus. Karena saran, iya sih. Apa? Apa? Tapi saranku nggak usah tato sih mending. Iya, kalau aku ngelihatnya ya, nggak bisa kita ngejudge orang yang bertato itu kayak apa namanya berdigasan. Orang bertato tuh kayak ugal-ugalan gitu. Ternyata ada makna di balik tatonya gitu. Iya sih. Iya. Ya siapa tahu dengan cara itu dia inget. Ya sama ini kan nggak tahu ya orang ngelihatnya apa, karena aku nggak pernah digendong bapakku sampai aku bikin kayak ada bapak gendong anaknya gitu. Tato ini ya? Iya, tato ini. Supaya kamu ngerasain kayak digendong orang bapak itu. Iya. Tuh yang paling aku buat teman-teman nggak pernah rasain. Yang jadi kamu mencoba lewat tato itu ya? Lewat tato itu. Mungkin ya nggak cuman kamu yang ngerasain, maksudnya banyak orang di luar sana yang akhirnya bertato. Ada maknanya lah. Ada maknanya. Jadi kita nggak bisa ngejudge gitu, nggak bisa ngejudge orang sembarangan. Kalau mau bertato silakan, mau nggak bertato juga silakan. Dan, tapi dari sini kita tahu kalau semakin banyak tatonya berarti semakin banyak masalah hidupnya kayaknya. Karena banyak ceritanya. Karena banyak ceritanya. Kayak sesuatu hal yang kayak gini kan kita baru tahu tuh ternyata makna adalah supaya ngerasain digendong bapak. Gitu kan? Iya. Yang di sini ada juga orang memeluk dirinya sendiri itu kayak menurutku ya lu harus memeluk diri lu sendiri lah. Harus cinta sama diri sendiri. Iya, cinta diri sendiri gitu. Apapun keadaanmu gitu, jelek atau buruk ya udah lu sendiri. Iya. Tapi untuk aku susah sih kayaknya. Aku jadi wajar kenapa orang susah suka sama aku, karena aku juga susah suka sama aku gitu. Iya. Mungkin orang bertato juga susah diterima juga ya mungkin. Mungkin, tapi ya itu nggak boleh ngejudge. Iya, tapi paling nggak tahu. Kayak Vincent gitu yang kalian idolakan bisa jadi itu disukai banyak orang itu. Disukai banyak orang, tapi kan kita nggak pernah tahu. Ini ya yang aku baru tahu ya. Apa bedanya cewek sama cowok kalau punya masalah? Ini aku dapat dari TikTok lagi-lagi. TikTok tuh banyak ngajarin sesuatu guru ke aku. Iya. Cewek kalau punya masalah, dia itu punya kehebatan untuk bercerita ke siapapun. Iya. Sedangkan cowok kalau punya masalah, dia nggak punya kemampuan untuk menceritakan masalahnya. Itulah kenapa dituangkan kepada hobi. Kalau ada cowok suka main PS sampai tengah malam, suka olahraga, itu karena kita nggak tahu cara melampiaskan emosi kita. Bener sih, bener. Makanya kita tuh isi dengan kegiatan. Supaya apa? Supaya emosi dalam tubuh ini bisa keluar lewat itu. Karena kita nggak pandai merangkai kata-kata. Bener. Iya, kalau main PS yang penting kalau bisa bilang anjing gitu. Betul. Kayaknya udah lega gitu. Mau kalah, mau menang, itu kayak ada sesuatu. Betul. Itu cowok bro, makanya ada orang suka olahraga, suka apa. Dia tuh karena cowok kita nggak punya kemampuan untuk mencurahkan isi hati. Nggak tahu dilampiasin kemana. Nggak tahu, makanya bentuknya tato, dalam bentuknya apapun. Bersyukurlah cewek-cewek yang dilahirkan sebagai wanita karena teman-teman punya kemampuan untuk bercerita. Semoga sih kedepannya cowok-cowok juga punya kemampuan itu ya. Tapi cowok itu kayaknya gengsinya gede sih. Betul. Itu. Gengsinya gede. Gengsi kita itu cerita masalah hidup kita tuh gengsi. Iya. Padahal kalau misalkan diceritain tuh kayaknya lega gitu. Kayaknya. Tapi aku pernah cerita ke ibuku gitu kayak hidupku kayak gini itu kayak. Tapi ibuku cuma bilang sabar, nggak apa-apa, ini cobaan gitu kayak. Ya udah cerita, tenang gitu jadinya. Udah pernah di fase itu, Cem? Udah pernah di fase itu. Hebat kamu, Cem. Itu hebat, Cem. Makanya aku kayaknya mending cerita ke ibu yang maksudnya udah tahu perjalanan hidupnya kayak gimana gitu sih. Hebat kamu, Cem. Itu. Aku tuh ngerasain ya kalau ada anak yang berani curhat masalah hidupnya sama orang tuanya, itu orang hebat. Iya, harusnya emang curhat ke orang tua sih. Betul. Biar orang tua itu bisa ngasih perhatian lebih ke anaknya, menurutku ya. Iya, itu. Aku respect sama orang yang bisa curhat sama orang tuanya. Aku di posisi sebaliknya. Ini sumpah dah.
Aku tuh nggak tahu kenapa ya. Entah banyak yang bilang sih aku tuh nggak berdamai sama masa kecilku dulu. Karena? Nggak tahu. Karena sampai sekarang pun aku tuh nggak bisa ngobrol sama orang tua aku, nggak bisa ngobrol sama bapak mamaku panjang lebar ya. Nggak tahu kenapa. Aku ngomong tuh yang penting-penting aja gitu. Kalaupun basa-basi, bapak udah makan, mama udah makan, udah kelar. Iya. Bener-bener kalau aku kangen sama bapak mamaku, aku kan sering pulang kan. Iya. Pulang itu hanya sekedar aku tidur satu rumah sama mereka. Aku tiap hari bangun ngelihat mereka udah cukup. Ngobrol nggak? Sampai kemarin ya kan baru upload nih. Kemarin yang Nope, Erwin, Aci, Bari ke rumahku kan. Rame kan bapakku ngelawak di situ kan. Lucu kan bapakku kan. Lucu. Itu ada yang nggak ke-record. Itu aku juga ngobrol lah gitu. Di samping bapakku aku makan. Bapakku ngomong gini. Ini Yono ini baru ini ngomong sama saya. Kalau nggak ada kalian, Yono nggak akan ngomong sama saya. Baru ini nih. Itu nempel di hatiku cum. Sampai sekarang aku ngerasa tuh. Kayak mau minta maaf. Cuman nggak bisa keluar. Mau ngasih alasannya juga nggak bisa keluar. Jadi aku memilih saat itu untuk diam. Sama sih Mas. Itulah kenapa aku sering bikin konten. Aku baru bisa ngobrol sama ibuku juga baru sekarang. Baru-baru ini. Aku ya maksudnya dapat perhatian tapi yang aku terlalu apa ya? Nggak menghargai perhatian itu tuh kayak nyesel juga sebenarnya. Apa perhatian kayak apa sih? Yang orang tua itu kayak aku selalu ditelepon buat sholat subuh gitu kayak. Oh iya. Iya, aku selalu sering ditelepon Mas buat sholat subuh. Itu kayak aku udah iya, habis itu nggak aku lakuin. Kayak masa orang tua udah perhatian gitu tapi nggak dihargain gitu tuh. Itu yang kayak aku nyesel gitu. Sampai sekarang sih mungkin itu yang nggak aku hargain perhatian orang tua itu gitu. Anjir dalam banget bangke. Itu sih. Ini teman-teman ya, kenapa ini kita masukin di konten akhir dari Coach Dread? Karena Coach Dread itu kalau malam nggak ada kamera pun ngomongin kayak gini. Iya. Ini jam tuh jam 1:30. Kenapa kita bikin konten? Karena tadi aku berdua sama Cempe di kamar. Iya. Aku habis makan, Cempe pulang kerja. Aku juga baru pulang kerja, makan. Ngobrol-ngobrol lah kayak gini. Sama yang kita obrol ini. Mungkin kalau sama kalau Indra Firnawan itu mungkin lebih dalam lagi juga sih masalah hidup itu mungkin sampai pagi obrolannya. Betul. Itu yang mungkin orang-orang nggak tahu di luar sana yang kita yang ngelihatnya kita nih tolol. Kalau malam obrolannya kayak gini. Obrolan nggak ada kamera. Itu. Betul. Makanya aku mikir karena ini akhir dari Coach Dread, jadi aku harus memunculkan sisi lain dari Coach Dread gitu. Makanya aku ngajak Mas Cempe minta tolong bantuan Mas Cempe. Makasih Mas Cempe udah bantuin. Makasih Mas Yon. Aku juga seneng sih diajak konten ngobrol kayak gini nih. Di konten sebelumnya sama Mas Arif juga aku nggak ngomongin ketawa-ketawa. Iya, emang dalam banget sih obrolan itu. Iya, kayak ini yang aku akan kangenin Coach Dread. Iya sih. Kita lagi nggak ngapa-ngapain jam 1 malam kepikiran, ayo bikin sesuatu yuk, bikin karya yuk. Iya. Kita akhirnya bikin sekarang. Ini yang akan aku kangenin kayaknya. Karena respon dari teman-teman itu positif. Ketika kita curhat kayak gini, teman-teman juga timbalinnya saling nasihatin. Jadi teman-teman cerita masalah hidupnya gitu. Itu yang aku suka dari penonton-penonton. Terima kasih teman-teman yang udah support. Mantap. Semoga ini adalah media untuk kita saling bercerita ya. Benar. Ya kayak aku ngeliat komen-komennya itu kayak balik lagi dong, maksudnya ketemuin lagi dong semua personil yang Coach Dread dulu gitu. Iya. Pengen, cuma kan waktunya juga nggak ketemu. Betul. Ini aja sampai pulang jam berapa tadi? Malam-malam terus. Kita baru pulang. Dan dari beberapa minggu lalu baru ini nongkrong. Iya, bener. Baru ini. Aku ngeliat grup baru rame juga hari ini. Hari ini. Baru ngeliat grup. Setelah berbulan-bulan. Kalau nggak Nope yang ngechat duluan, kayaknya nggak bakal ada interaksi ya. Lagi-lagi Nope. Itu. Lagi-lagi Mas Nope. Nope ngechat. Dia ada show tanggal 10. Kalau ada yang mau nonton teman-teman datang tiketnya masih aja. tersedia juga. Ya. Di situ kayaknya personil Coach Dread bakal ngumpul sih buat menyaksikan. Waduh, sedih banget ya. Sedih banget anjir.
Kita tuh saling support ya Cem ya, di bidang masing-masing kayak Mas Cempe. Cempe tuh dulu tuh seorang komik teman-teman yang gabung di komunitas stand up Indo Jakbar. Bahkan Cempe tuh yang ngasuh aku. Jadi dulu kamar Cempe, kamar puzzleku itu yang fenomena itu sebelahnya adalah Cempe. Jadi segala apapun, aku sakit, aku apa, Cempe yang pertama alhamdulillah kali. Sekarang udah nggak ada yang sakit sih. Nggak ada yang sakit-sakit, alhamdulillah. Dulu kita sering sekarang sakit ya, Cem ya? Sekarang udah pada sehat semua. Amin, mudah-mudahan. Nggak nyusahin temennya. Dulu sering sakit kita ya? Iya. Pak Yud tuh sering sakit juga. Oh, Pak Yud sering olahraga sekarang. Iya, Pak Yud sering olahraga jadinya sehat sekarang. Nggak ada yang sakitnya. Iya ya. Iya. Perbedaan personil kos dari dulu sama sekarang jarang sakit. Iya, nggak ada yang sakit. Finansial aman. Makan tercukupi. Berarti dulu kita itu sakit karena jarang makan. Kayaknya ya, karena banyak pikiran juga. Itu. Ini besok gimana ya? Wah, sakit demam. Sakit. Sering banget ya. Kita tuh sakit ganti-gantian Jam ya di kos dulu ya. Sebulan gitu kayaknya ada yang sakit, entah 1-2 orang ada. Ini nih. Itu. Balik lagi yang bikin aku kangen sama Kos Dret. Kita itu kalau misalnya ada satu anggota yang sakit, semuanya panik. Semua panik. Pada Semua panik. nanyain kabar, jenguk, bawain pasti bubur, iya. bawain apa, Mau dibeliin obat-obatan. apa. Padahal sama-sama miskin dulu. Iya, tapi ada aja saling melengkapi itu, ada aja itu. Membantu. Nggak peduli ya siapapun iya. ya. Sekarang udah, Ya Allah. alhamdulillah lah, seneng juga. Atau anak-anak sekarang kalau udah sakit langsung ke rumah sakit. Kayaknya ya, karena udah bisa nih ke rumah sakit gitu. Udah bisa gitu. Bosen sakit dirawat Cempe. Harusnya dirawat bidan. Nggak butuh obat warung. Aduh. Ya ampun, ya ampun. Tapi udah pada bisa ke gym gitu kan, udah berarti finansial udah Iya. terpenuhi lah gitu. Mas Cempe dulu kerja kantoran. Nah, Sekarang udah kerja sama Bang Rigen. Bang Rigen kerja. Selalu aku kalau ketemu Mas Cempe selalu nanya. Kita tuh kalau ketemu tuh kayak temen nggak akrab tau. Iya. Kayak nanya kabar. Nggak ada. Gimana sekarang? Karena ya udah ketemu, dah dari mana gitu doang ya. Iya. Dari mana itu doang. Karena ngeliat sampean capek, aku juga capek, jadinya juga itu. Makanya ketika ada momen kayak gini kita nanya kabar gitu, kayak kenalan lagi. Dan ini nggak pernah aku temuin dimanapun, Cem. Iya. Tongkrongan kayak gitu, yang bener-bener peduli, nggak sungkan nanya apa kabar gitu. Maksudnya apa aja gimana sekarang gitu. Kalau sama temen-temen biasanya adalah pamer pencapaian. Biasanya lama nggak ketemu nih, sekali ketemu itu kita nanyanya basa-basi supaya orang itu tahu aku sekarang lagi ini loh. Iya. Aku nggak tahu ya, aku dulu pernah ngechat temen aku yang benar-benar kayak udah lama nggak ketemu, gimana kabarnya, aku kangen gitu. Pernah aku. Pernah ya? Sekarang udah nggak pernah. Udah nggak pernah ya? Iya. Nggak tahu. Tapi di Kos Deret itu udah biasa loh ngomong kangen tuh. Iya sih. Karena udah nggak ketemunya karena sama-sama sibuk kerja. Iya. Nggak ketemunya, jadi ketemu juga ngeliat udah pada capek, udah itu. Tapi menurutmu pertemanan itu apa sih, Cem? Aku nggak tahu sih. Aku kayaknya udah ngelupain teman-teman lama aku sih, Mas. Kayaknya pertemanan itu yang emang harus saling ngasih kabar sih. Harusnya ya. Iya sih. Kalau aku ya, cuma kayaknya aku sih yang udah ngelupain teman-teman aku kayaknya ya. Kalau menurutku sih bukan ngelupain sih, Cem. Fase hidupnya udah beda aja. Kita ini kenapa kita saling tahu kabar? Karena kita ketemu, nanya. Aku pindah nih. Belum tentu kita kontek-kontekan. Iya. Aku bener-bener punya temen deket banget. Itu kayaknya udah lama banget gak kontek-kontekan sih. Itu teman dari TK, SD, SMP, SMA. Aduh. Terus. Pas aku ke Jakarta kayaknya udah lost contact gitu kayaknya. Ini aku ngerasain ya. Aku kan lama ngerantau. Teman-temanku juga waktu lulus sekolah SMA itu udah kerja di luar kota kan. Iya. Aku yang tinggal di kampung lah. Sebelumnya waktu kami masih sama-sama pengangguran, masih sama sekolah, setiap malam nongkrong. Iya. Rokok sebatang, join. Iya. Pokoknya sangu nongkrong tuh 2.000. Turun beli rokok buat batangan. ngopi lah mungkin.
Iya. Terus ada masa di mana kami punya waktu masing-masing nih. Lagi free, nongkrong. Iya. Di tempat yang sama, orangnya sama, tapi rasanya udah beda. Aku ngobrol sama Frimawan, kok bisa ya? Orangnya sama. Iya. Di tempat yang sama, tapi kok rasanya beda ya? Kebahagiaan nongkrong dulu nggak bisa dirasain di sekarang gitu. Iya sih. Katanya Frimawan, itu memang udah nggak bisa diambil kebahagiaan yang dulu tuh udah ditanam, udah sampai segitu umurnya. Benar. Padahal padahal dulu kayak deket banget kan. Iya, nggak punya HP tapi pasti nongkrongnya di situ kan. Kita tuh untuk nongkrong nggak butuh nanya di mana. Iya. Ya kan? Pokoknya nongkrong keluar aja ke tempat itu, selalu ada orang. Meskipun nggak ada orang pun, kalau di situ sendirian pasti ada yang nyamperin. Ada yang nyamperin. Itu nggak tahu kenapa dulu itu. Dulu tipe tongkrongan dulu kayak gitu. Iya nggak sih? Iya. Aneh ya? Anjir, aku ngeliatin foto-fotoku yang lama atau videoku yang lama sama teman-temanku, bisa nangis aku. Anjing, rasa ini udah nggak bisa balik lagi nih. Iya. Aku kemarin nongkrong dengan orang yang sama juga. Udah beda karena kita tuh udah dipengaruhi sama kehidupan kita masing-masing. Iya. Dia dengan pekerjaannya. Tapi pernah Kosdren ngumpul yang Nope udah nggak pernah lama nongkrong, terus kita nongkrong rame-rame meskipun sama, kayaknya juga beda. Pernah? Beda. Pernah kan? Beda. Pernah. Kamu nongkrong udah sama Nope sekarang? Udah beda. Iya sih. Rasanya tuh nggak akan sama ketika Nope masih bujangan, belum punya istri, belum anak. Udah beda. Jadi kenangan kita, maksudnya rasa kita bahagia nongkrong sama teman-teman Kosderit itu, udah kita kubur sampai situ. Asli. Itu cuma bisa jadi kenangan, nggak bisa diulang. Makanya buat teman-teman yang ngomong kumpulin lagi dong teman-teman Kosderit, orang-orangnya. Walaupun orangnya datang teman-teman, rasa itu udah nggak bisa balik lagi. Bener, nggak bisa. Itu cuma bisa untuk dikenang. Iya. Itulah kenapa suka foto. Foto itu lebih bagus daripada video, teman-teman. Benar. Foto itu bisa bercerita, bisa membuat imajinasi kita tuh kayak narkoba gitu, kayak nge-fly. Aku bisa ngeliatin foto itu cuma bisa lama banget. Dulu bisa sekompak ini gitu. Setiap lebaran kami tuh foto di sudut yang sama. Di tempat yang sama, sudut yang sama. Berapa orang? Ada sekitar 9-10 orang. Captionnya selalu kami serempak. Suatu kehormatan mempunyai sahabat seperti kalian. Ini teman-temanku di kampung. Itu ku ambil dari film apa sih yang gangster yang ada orang bisu? Serigala terakhir. Suatu kehormatan mempunyai sahabat seperti kalian. Tahun depannya kami foto berkurang. Tahun depannya lagi foto berkurang. Anjing. Dan rasanya itu nggak bisa balik, Cum. Makanya kenangan-kenangan kita di Kosderit ini ya sudah sampai situ umurnya. Iya sih. Cuman bisa dirasain, nggak bisa dikembaliin lagi. Itulah kenapa katanya waktu itu mahal. Karena itu baru ngerasa aku anjing. Iya sih, nggak bisa ngebalikin waktu itu lagi juga. Gak bisa. Itu waktu mahal tuh itu tuh. Makanya ya bersyukur, ayo teman-teman, ketika kalian masih di posisi yang happy sama teman-temanmu, sama siapapun itu, mau sama keluarga, mau sama apapun, nikmatin. Karena walaupun orangnya tetap masih hidup, kamu ulangin nggak bisa. Dengan lakuin hal yang sama juga nggak akan bisa balik rasa itu tuh. Asli. Iya, aku ketemu temanku yang lama itu kayak buat ngobrol tuh nggak bisa udah nggak bisa kan? Nggak bisa ngobrol kayak seceria dulu itu kayaknya nggak bisa. Karena ya udah, kita tuh hidup dengan, kan manusia tuh kan katanya ya, manusia itu berubah setiap hari, tergantung apa yang dia temui, apa yang dia lihat, apa yang mempengaruhi dia di lingkungannya. Jadi mau teman seakrab kita itu kita pisah, ketemu lagi, ini udah orang yang beda nih, dengan pengalamannya dia, dengan apa yang terjadi di hidupnya dia, dan itu akan terjadi di kita, Cum. Iya sih. Anjing. Iya, makanya aku pindah dari Kosderit waktu itu kan ikut Pak Herwin. Oh iya, kamu kan sempat pindah duluan ya? Iya, itu nggak bisa full di kan, nggak bisa kan? Nggak bisa. Ini balik ke sini, main, nginep di sini. Kamu karena mungkin udah ngerasain itu kali ya? Iya. Kayak
Aduh, momen ini kayaknya nggak bisa keulang dah. Iya sih. Ada Nope kadang nginep di kosan. Di kamar Nope. Kamar Nope. Kamu udah nggak punya kamar tuh ya? Ini nggak punya kamar. Indra keluar kota, aku nginep di kamar Indra. Iya. Kadang nginep di Wahuy, bareng ramean sama Gugun, bertiga. Kadang berempat sama Opil, sama Rijal. Betul. Aduh, itu sih. Tapi emang Nope itu emang kayaknya harus ada Nope deh kosan itu. Kalau pengen rame. Dan dari seorang Cempe ngelihat Cost the Red sekarang ke depannya gimana? Apa harapannya? Untuk orang-orangnya kah? Ya, semoga orang-orangnya ya bisa sukses lah. Menurutku ya harus Amin. sukses. Ya. Amin. Kamu juga Cem, semoga. Amin. Semoga ya, semoga. Semoga. Walaupun kecil kemungkinannya, semoga yang kita omongin tadi nggak terjadi di kita ya. Iya sih. Semoga ketika kita nanti udah pisah hidup masing-masing, ketemu lagi, semoga rasanya tetap sama ya. Harus sih. Sebenarnya aku sama Ko Herwin juga udah lama nggak sama Ko Herwin, cuma aku masih sering main ke kontrakan, nongkrong. Aku lama. Itu. Tahu nggak kenapa aku sering ke kontrakan dia? Ya aku baru tahu Ko Herwin cerita, Yono sering kok ke kontrakan gitu. Sering banget tau. Karena aku tahu ini Cem. Aku mau puas-puasin sama Erwin sebelum dia nikah. Iya sih. Karena aku udah ngerasain itu di Nope. Kehilangan banget ya, kehilangan. Aku kalau misalnya nggak ada kerjaan, udah pasti aku ke rumah Erwin. Iya. Aku baru ngeliat kemarin kok ada jaket Mas Yon, berarti habis dari sini. Gitu. Karena kayaknya tahun depan atau paling lama 2 tahun lagi Erwin nikah. Dan Erwin udah nggak akan sama. Mungkin ya. Ya semoga harus mentingin keluarga sih daripada temen. Ya udah pasti harusnya lah. Udah bukan fasenya, makanya dulu kita kan ini anjing nih. Dulu kalau ada teman kita yang bucin kita ledekin kan? Iya. Kita ledekin kan? Wah, bucin mentingin pacar daripada ini. Terus ada temanku yang nikah muda gitu. Wah, di kelangkeng istrinya nih. Dirantai leher sama istrinya gitu. Terus kita jengkel kan, kenapa dia pulang duluan kan? Iya. Ternyata emang fase kehidupan emang kayak gitu. Pas kita ngerasain emang anjing. Kayaknya emang pasangan lebih utama sih. Ya iyalah, Cem. Ya iyalah, kamu hidup sama siapa? Iya. Maksudnya kan dulu kan kita marah kan? Anjing, gara-gara apa? Gara-gara si bujangan ini tidak mau kebahagiaannya hilang. Iya. Sedangkan orang yang sudah punya keluarga udah tahu fase kehidupan udah beda. Iya dong, nyambung sama yang kita omongin tadi dong. Iya, kayak Nope bucin gitu, kayak udah nggak pernah nongkrong lagi, sekarang lebih ceweknya. Jadi tapi ngerasain itu emang fasenya gini sih. Udah fasenya udah mainnya alam dunia ini udah sunatullah. Sampean sebelum melihat sampean bucin belum pernah aku. Angel sih. Susah. Padahal sudah pengen ya aku nih. Tanya di mana? Oh, nggak bisa aku lagi sama cewekku. Waduh, enaknya jawab itu. Kayak tadi ngelihat pasti di grup nge-share lagi sama cewek. Wede. Ngelihat alhamdulillah udah punya pasangan. Orang-orang ya. Walaupun lagi hati. Jadi aneh banget. Di saat teman-teman Cost the Red belum punya pacar, Cempe udah punya pacar. Sekarang teman-teman di Cost the Red ada yang sudah, pokoknya ada beberapa yang udah punya pacar lah ya. Iya. Cempenya putus. Terus kayak bergantian sih, bergantian. Sekali lagi buat teman-teman ya, inilah terjadi Cost the Red kalau malam. Ini yang tadi tuh nggak lebay, memang intonasinya begitu, ngobrolnya begitu. Mungkin bisa lebih dalam lagi sih kalau udah kehidupan. Udah kehidupan. Tapi sampean sama ibu lebih deketan ibu apa bapak?
Sama. Aku tuh ngeliat foto mama aku, lihat foto bapakku bisa nangis. Iya sih. Nih ibuku baru posting ini nih. Apa? Barusan tadi aku ngeliat itu kayak Allah Akbar. Mana ya? Si kecil yang aku nanti kapan akan melepas masa lajangnya. Semoga sepatnya Allah kasih yang terbaik buat teman hidupnya. Itu kayak Ini ibumu yang ngepost ya? ibuku yang ngepost dan aku belum ngabarin kalau aku udahan sama inilah. Mungkin aku bahkan segera ngabarin ibuku biar nggak berharap lagi gitu. Aduh, ini posisi lagi putus terus ibumu Posting kayak gitu. hadapi dengan senyuman. Katel angel goblok. Nggak lagu gampang praktek. Ini aku belum ngabarin. Ketika ngeliat kapan ya aku harus ngabarin gitu. Tapi emang harus ngabarin, maksudnya ya ibu itu kemarin sempet bilang ke aku kapan nyamperin ke orang tuanya gitu kan, dalam keadaan aku udah putus. Tapi sebelumnya ya Mas Jon, aku sebenarnya makasih juga sih sama Mas Jon. Kalau aku nggak ikut sampean ke Medan, itu aku mungkin udah nggak kenal dia. Karena apa, sebelum aku ke Medan itu aku lagi berantem sama dia. Ke Medan sama sampean, balikan bisa sampai minggu kemarin. Mas Jon terbaik yang bisa mempertemukan aku sama dia lah. Dan aku tuh nggak tahu ya Mas Jon ya. Dan Mas Jon itu Mas Jon, aku kerja sama Mas Jon, udah kamu puas-puasin aja sama cewekmu, biar aku sendiri aja nggak apa-apa. Sampai gitu loh. Jadi konteksnya teman-teman, waktu itu aku ada kerjaan di Medan. Jadi host Sobat Miskin, Trans 7. Jadi aku minta temenin Mas Cempe buat berangkat ke Medan. Yang mana aku tahu kalau Mas Cempe lagi pacaran sama orang Medan. Benar. Dan aku tuh sebenarnya apa ya? Kalau kerja tuh nggak dilayanin tuh nggak juga, biasa aja. Cuman aku seneng. Iya, aku tahu. Kalau sama Mas Cempe karena untuk temen ngobrol di hotel apa segala macam. Nah untuk di Medan, aku tahu betapa indahnya jatuh cinta gitu. Itu dulu yang pernah aku rasain. Sampai aku sekarang nggak pernah ngerasain. Ketika ada temenku yang kayak gitu, aku ikut ngerasain, Cem. Aku ngeliat sampean itu kayak aku lagi happy, sampean juga ikut happy. Happy aku. Kayak bener-bener udah puas-puasin aja sama cewekmu. Iya. Temuin, lama-lamain, paling nggak ada momen-momen. Makasih banyak. Bisa mempertemukan itu. Ya itu. Beneran nggak mau ditemenin, Mas. Jadi kan aku kerja gitu, terus aku bilang ke Mas Cempe, kapan lagi di Medan, tempuin aja. Karena aku tuh ngerasa happy. Ini aku kerja pas kamu cabut, itu aku ngerasa happy. Karena aku tahu temanku lagi happy gitu. Aku mau berangkat ke rumahnya Mas Jon. Nyemangatin harus. Anjir. Makanya aku barusan aku denger putus. Itulah Mas Jon yang mempertemukan. Dengan dengar kabar itu kayak kecewa juga. Aku sih nggak tahu ya si cewekmu, mantanmu ini akan nonton apa enggak. Ini harapanku ya. Harapanku sih semoga memang, kita nggak tahu ya. Allah menulis skrip perjalanan hidup kita gimana ya. Aku sih semoga ini cuman bagian dari keindahan tulisan Tuhan. Sekarang kamu lagi ada masalah. Semoga ini cuman sebagian daripada drama saking indahnya tulisan Tuhan itu. Tapi semoga ujungnya nanti baliklah kalau memang kalian berjodoh. Aku sih berjodoh sih. Apalagi ibumu udah berharap kayak gitu. Karena sekarang aku tahu finansialmu lagi bagus,
Kamu nabung terus, nggak pernah aneh-aneh. Cempe tuh nggak pernah aneh-aneh. Semenjak dia resign kerja, selalu kutanya finansial gimana, Mas Yon, finansial gimana. Sih. Ya, berkat Mas Yon, berkat Mas Nope. Enggak lah. Iya. Berkatmu sendiri lah Enggak, itu. berkat Enggak. Sampean benar-benar terima kasih ya. Semoga semoga nonton ya. Semoga kalau nggak nonton sih nggak apa-apa sih. Aku berdoa sama apa sih ya. Sama Allah, semoga itu bagian. Karena aku nggak ngerasain itu, cuma aku jadi kalau kamu ngerasain itu aku ikut ngerasain gitu. Iya, sampean itu kayak ada teman yang seneng, sampean ikut seneng itu. Supportnya itu yang kayak kalau nggak didapat di teman lain tuh kayak itu tuh Kosderet tuh. Kayaknya dibentuknya karena Kosderet, bro. Kita satu atap, kita makan apa yang sama gitu. Apalagi Koherun tuh yang bener-bener meskipun dia nggak ada di Kosderet tapi dulu kan dia sering kesini. Iya, keberadaannya dia tuh selalu support teman-teman di dekatnya dia sih. Itu. Pokoknya di Kosderet ciri khasnya adalah kalau kita ketemu temen, pertanyaan pertama yang keluar dari mulut adalah udah makan belum? Sekarang itu sih. Udah dulu itu emang ayo makan. Ayo makan. Di warung warteg. Meskipun udah makan apa belum, ayo makan. Dan di pas lagi makan tuh banyak obrolan juga. Itu. Dan cukup sering nggak? Kamu udah makan, barusan udah makan. Baru anak-anak ngajakin ayo makan. Kita ikut ke warung cuma minum es teh. Iya. Cuma pengen ngobrol. Karena kayak udah lama nggak ketemu gitu. Iya. Sampai ibu warung itu kayak yang sering masih makan di situ siapa sih? Gugun apa siapa ya yang ditanyain? Ditanyain. Iya. Iya, sekarang kayaknya tinggal sampai apa Gugun sih? Udah jarang. Siapa ya? Apa Pak Yud? Pak Yud kayaknya. Kayaknya Pak Yud deh. Kan kalau itu dulu kan masih sering sama Mas Arif, Mas Nope. Nope rame-rame. Nope nggak ada, tinggal aku sampean Mas Arif. Iya. Aku udah sering keluar kota sekarang kan, gara-gara tur kemarin. Nah, kayak nggak tahu kemarin ditanyain kayaknya deh. Antara Gugun apa Pak Yud? Sekarang sendirian gitu, teman-temannya pada kemana gitu. Padahal masih di kos ya? Padahal masih di kos. Cuma emang nggak ada waktunya ketemu. Ya itulah teman-teman. Itu semua adalah rekapan hal-hal yang terjadi di Kosderet, supportnya teman-teman di Kosderet. Dan itu akan menjadi sebuah rasa yang nggak bisa kembali lagi. Sekali lagi saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport Kosderet. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Tetap doakan kami ya. Karena aku ngerasa baik-baik orang-orang ini. Terima kasih banyak. Ya, selalu support, selalu dukung doa-doanya. Iya. Buat sukses semuanya. Kalian doa itu aku aminkan dalam serius, sumpah. Harus diaminin sih. Kalau ada teman-teman yang komennya positif itu benar-benar dalam hatiku amin, terima kasih ya Allah, terima kasih ini orang baik gitu. Dan doa itu pun selalu dalam hatiku. Begitupun dengan kamu ya gitu. Terima kasih banyak. Doa baik. Doa balik. Doakan kami semoga mendapatkan jalannya. Amin. Teman-teman juga di luar sana semoga sehat-sehat, sukses. Amin. Semoga kita semua bisa menjalani apa yang sudah ditulis sama Tuhan, keindahan tulisan Tuhan ini kita jalani. Terakhir kita akan nyanyikan sebuah lagu. Ketika kalian ada masalah, ada apapun itu, kita ikuti prinsip cempe. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Terima kasih.